Nanti takwa itu yang menunjukkan kemuliaan kita. Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang bisa meningkatkan nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepsinya sangat sempurna teman-teman sekalian. Sangat sempurna. Nah, karena itulah saya menetapkan Islam sebagai din saya karena alasannya secara teologi sempurna, secara konsepsi ibadah sempurna, secara muamalah juga sempurna dan ada bukti nyatanya. Ya, ini bisa merubah orang-orang yang berkehidupan dan memeluk Islam dari bahkan tingkat yang paling rendah dalam tata kehidupan menjadi tingkat yang terbaik yang dibuktikan oleh sejarah. Karena itulah Islam ketika Allah berikan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW bukan dipilih di Romawi yang sudah maju ataupun di Persia yang sudah punya kekaisaran, dipilih di tempat yang paling tandus di muka bumi. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat yang tandus, yang gersang, yang jauh dari peradaban, terisolasi di bawah lembah dan sebagainya, tapi bisa merubah semua struktur kehidupan baik sosial dan yang lain sebagainya. Itu menjadi umat yang paling unggul di muka bumi sampai turun ayat Ali Imran itu ayat 110 Quran surah ketiga ayat 110, ya kan, ketika Allah berfirman kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan ya untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya kan? Yang paling menarik apa? Engkau saking baiknya selalu berkomitmen mengerjakan yang mulia. Ya, mencegah dari yang buruk-buruk. Ya, kalau kita terbiasa menata diri, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk itu biasa, tapi bisa mengajak orang lain berbuat baik dan mengajak orang lain meninggalkan yang buruk. Apa dasar mengerjakan itu semua? Wa tu'minuna billah. Ya, karena keyakinan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata keislaman itu membuat kita lebih baik. Keislaman menghadirkan sifat berkemajuan. Keislaman menghadirkan peradaban dalam kehidupan. Jadi kalau sampai sekarang berislam itu belum baik, ya, kemudian belum bergerak kepada pengetahuan, belum tampil dengan baik, dengan elegan, dengan maksimal, artinya kita perlu meningkatkan lagi untuk mempelajari nilai-nilai keislaman kita. Untuk mencapai semua itu, teman-teman sekalian, maka ini butuh pokok peningkatan dari keislaman kita. Yang nanti digambarkan dua komponen utama, lewat dua komponen utama. Perpaduannya ya adalah satu, ya kan, iman, nah, kemudian plus amal. Ya, ingat ini ya, yang pernah saya terangkan. Iman sebagai dasar teologisnya, amal sebagai konsekuensi dari aspek teologis ini, implementasinya berupa amalan. Nah, ini sudah saya jelaskan juga, silahkan nanti dicek. Iman, keyakinan tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, la raiba fi, apalagi menuduh. Makanya nanti kalau ada orang mengaku agamanya Islam, orangnya Muslim, tapi meragukan tuntunan agamanya sendiri, ya, meragukan pedoman-pedoman yang ada pada dinnya sendiri, itu dipertanyakan keislamannya, kan? Dipertanyakan keislamannya. Ini konsepsi dasarnya Islam, iman plus amal. Lalu digambarkan dalam syahadat. Ya, dalam syahadatain. Nah, ain-ain itu artinya dua yang pernah saya sampaikan, kan? Syahadatain, imannya asyhadu an la ilaha illallah, aspek teologisnya, kemudian amalnya asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kita meyakini sepenuhnya, berkomitmen menuhankan Allah, menepikan yang lainnya, berkomitmen untuk menyembahnya, cara menyembahnya lewat tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang diutus oleh Allah.
cara kita menyembah Allah, cara kita mengimplementasikan iman kita melalui perilaku. Perilaku disebut dengan amalan, pekerjaan, ya. Maka diutus Rasul. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan nama-nama sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Kafi dan sebagainya. Jadi kan? Nah, maka di sini teman-teman sekalian dipadukan dari dua syahadat ini menunjuk kepada pengakuan imaniyah, ya, kemudian pembuktian amaliyah. Pengakuan imaniyah yakin tanpa ragu yang tadi saya terangkan, amaliyahnya itu adalah praktek dalam membuktikan keimanan kita. Nah, ini untuk beriman kita harus ikat dalam diri kita dengan kuat, ya, dengan kuat supaya tidak goyah. Ikatan ini yang disebut dengan akidah. Seperti pernah saya terangkan, silahkan cek kembali, ya. Kemudian amal ini jalan kita untuk bisa membuktikan akidah kita, menguatkan ikatan, membuktikan keimanan kita kepada Allah sekaligus menguatkan ikatan kita. Jalan konsepsinya yang menguatkan sesuatu disebut dengan syariat. Saya telah jelaskan ini panjang lebar, teman-teman bisa urutkan kembali. Ya. Jadi nama lain dari iman itu akidah, nama lain dari amal itu syariat. Ya, jadi kalau ada istilah syariat Islam, artinya amalan-amalan, jalan-jalan yang menunjukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di dalamnya terkandung bimbingan-bimbingan untuk menguatkan simpul-simpul keyakinan kita. Karena itu ada istilah apa? Syariat Islam. Isinya apa? Ya ini ibadah, itu kan? Nah, salat itu syariat Islam, kan? Kemudian apalagi puasa syariat Islam, zakat syariat Islam, haji syariat Islam, itu kan? Berbuat baik syariat Islam, menepati janji syariat Islam. Jadi kalau ada orang anti syariat Islam dan dia mengaku muslim, dipertanyakan keislamannya. Ya, pasti ada persoalan dalam dirinya. Ya, saya tidak meyakini kewajiban dalam syariat Islam. Dipertanyakan keislamannya, itu kan? Boleh jadi kurang pengetahuan. Ya, tapi yang jadi persoalan sudah kurang pengetahuan, mengajak orang lain untuk kurang pengetahuan juga, ini bermasalah. Ya, ini jadi persoalan. Nah, kita fokus lagi ke sini ya. Jadi ini konsepsinya. Ada akidah. Ini adalah gambaran dari iman, refleksinya. Kemudian ada syariat juga, ini senafas dengan amal. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Nah, karena itu untuk menguatkan simpul-simpul ini, syariat juga mesti kuat. Ya, mesti kuat. Dan tidak berdiri sendiri. Ini seperti dua sayap burung yang tidak boleh salah satunya terlukai atau bahkan bermasalah. Ya, bisa nggak terbang atau bisa celaka, gitu kan? Karena itu antara iman, syahadat, gitu kan, dengan amal itu nggak bisa dipisahkan. Orang syahadat pasti membuktikan syahadatnya lewat amal. Ya, nggak bisa tiba-tiba beriman saja ya, tanpa mengumpulkan amalan. Maka imannya dipertanyakan. Seperti di soal di Quran surah 49 ayat 14 yang pernah saya terangkan dulu. Itu kan? Atau beramal tanpa iman, ini pun kosong. Maka diturunkan Quran surah ke-25 ayat 23. Jawaban dari Allah untuk membalas aspek dunia saja. Sedangkan di akhiratnya dengan kunci iman itu tidak didapatkan. Karena itu antara iman dengan amal pasti ada sinergi di dalamnya. Antara syahadat dengan pembuktian amal itu pasti ada keterikatan, korelasi. Karena itulah syarat masuk surga seperti saya terangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Nah, ini kalimat surga pertama yang disebutkan di Al-Quran. Iman dengan amal disatukan. Wabasyiril ladzina amanu, iman wa amilus salihat. Ya. Iman dengan amal. Iman itu akan mendorong amalan menjadi saleh, benar dalam pandangan Allah, sehingga disebut amal saleh. Ya, jadi nggak mungkin orang tiba kemudian bisa mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah apalagi di penghujung hidupnya, gitu kan? Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar telah
membiasakan beramal dalam kehidupannya, sehingga amal itu akan membuat ikatan kuat dalam dirinya yang terbawa sampai dia akan wafat. Jadi itu yang memudahkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia nggak pernah beramal soleh, apalagi amalnya salah, itu jangan dikira bisa mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah, belum tentu. Jadi semua saling mensupport, semua saling mendukung di sini. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis, misalnya di Abu Daud nomor hadis 3116, 3116 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang kalimat akhir hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia terjamin surga, gitu kan? Dia terjamin surga. Nah, bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di situ dengan mudah di akhir hidupnya? Maka diikat dengan hadis yang lain keterangan Nabi. Ketika kita tanyakan pada Nabi, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi mengatakan, "Man syahida ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu." Ya, wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini dakhala al-jannata bima kana alaihi minal amal. Siapa yang mampu berkomitmen mengucapkan ya sampai akhir hidupnya la ilaha illallah dan Muhammad SAW hambanya dan rasulnya, Isa alaihissalam hambanya dan rasulnya, ya, kalimat yang Allah tetapkan pada rahimnya Maryam dan kemudian yang ditiupkan ke dalamnya lahir, itu kan artinya apa? Sama nabi-nabi yang lain, kita meyakini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad penutup dengan syariat yang sangat sempurna, digambarkan demikian kan. Siapa yang komitmen dengan itu semua, kemudian diteruskan hadisnya, dia akan berpotensi masuk surga ketika dia mampu mewujudkan kalimat syahadat itu lewat amal, diukur lewat amal. Karena itulah kemudian hadis ini menjelaskan hadis yang pertama sekaligus memberikan keterangan pada tafsir ayat 25 dari surah Al-Baqarah. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi jangan dikira orang bisa memudahkan mudah kalimat dibacakan la ilaha illallah masuk surga. Tidak demikian kalau nggak pernah beramal. Itu kita bisa saksikan dalam kehidupan. Makanya saking susahnya itu, ya. Kita diminta serius mengerjakan amalan, kerjakan amalan. Nanti saat sakarat akan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran, seperti pernah saya terangkan di podcast kemarin, kan? Yang biasa baca Quran, yang meninggal lewat bacaannya, diisi dengan kalimat tauhid yang kuat, kan? Ada yang kemudian biasanya sholat, meninggal dalam sujudnya dengan kalimat tauhid yang kuat. Itu sampai Imam Abu Daud kan memasukkan di kitabnya bab talqin, ya, di kitab yang ke-15 Kitabul Janaiz, bab yang ke-20 babun fit talqin. Jadi saking tidak mudahnya mengucapkan kalimat ini, bahkan saudara-saudara yang lain pun yang muslim diminta untuk membantu saudaranya mengucapkan itu. Artinya nggak mudah. Jadi kalau ada statement mengatakan gampang sekali ya baca la ilaha illallah meninggal masuk surga, itu patut dipertanyakan gitu ya. Nggak mudah mengucapkan kalimat itu, makanya ada bantuan talqin. Orang mau meninggal tuh ditalkinin, dibantu, diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Walaupun kita berlatih setiap hari mengucapkan, tapi nggak disupport amal soleh belum tentu.